ya, sensusnya dikeluarkan oleh Yahudi sendiri, ini resmi. Kalau jumlahnya 494.000 di tahun 33, sekali lagi nih Pak ya, lalu kemudian tiba-tiba jumlahnya menjadi, di buku saya lihat 11 juta, yang mati 6 juta gitu ya, maka apa Pak yang bisa menyamai itu? Yang bisa menyamai jumlah peningkatan itu, peningkatan populasinya itu, yang Babe pertanyakan. Populasinya itu yang saya tanyakan itu bukan keluarga Bapak, ya. Jadi yang menyamai populasi itu Pak Yaakov dijawab langsung. Gitu loh. Poinnya sudah dapat. Ya. Oke, poinnya kita sudah dapat. Silakan Pak Yaakov. 6 juta Yahudi bukan orang Yahudi Jerman saja. Ada Yahudi Belanda, kalau tidak salah 700.000. Ada Yahudi Polandia sampai jutaan, 1 juta lebih. Ada Yahudi Jerman sampai Yahudi Itali, belum lagi Yahudi di Yunani itu diambil juga. Jadi ini 6 juta ini total Yahudi dari daerah jajahan Nazi yang saat itu hampir seluruh Eropa, Pak. Bukan cuma di Jerman. Korban menambahkan mungkin 6 juta total ke Mbak Monik dulu, Babe, kita kasih kesempatan ke Mbak Monik. Babe Haikal, maaf kita berikan waktu dulu untuk narasumber lainnya ya. Silakan Mbak Total Monik. sedunia 6,7, total sedunia 6,7. Yang di Jerman ya dan di Eropa itu 494, total di dunia 6,7 gitu. Baik, Mbak Monik silakan. Iya, terima kasih. Kalau soal data, saya pernah menulis untuk media DW Jerman dalam bahasa Indonesia tentang arsip namanya Arolsen. Itu arsip data resmi dari Jerman sendiri tentang jumlah nama-nama orang Yahudi. Nah, data itu dikumpulkan oleh Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, oleh negara-negara sekutu yang datang membebaskan kamp konsentrasi Nazi. Jerman kalah perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini pelajaran sejarah dunia. Jadi, urusan angka, urusan data Holocaust sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak Jerman. Dan sejauh ini dunia sudah memperingati tanggal 27 Januari sebagai hari peringatan korban Holocaust yang jumlahnya diakui sampai 6 juta orang. Jadi tolong kita sebagai orang Pancasilais, kita tentu menghargai harkat dan martabat sesama manusia, termasuk tentu saja orang Yahudi. Kita ini ada Pancasilanya loh. Kita di Indonesia ini tentu saja kita harus juga, meskipun memang kalau Bapak bilang tidak ada relevansi langsung mungkin dengan Pak Haikal Hasan, tetapi ada juga orang-orang yang punya keterkaitan. Keluarga omanya, keluarga Rabi Yaakov, keluarga saya, mungkin juga banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi di lain pihak, Bapak Ibu semua, kita di Indonesia ini tentu saja kita tidak bisa menyortir sejarah dunia seenaknya, pilih-pilih, nggak bisa. Sejarah dunia idealnya diajarkan secara utuh untuk anak-anak, untuk edukasi. Nah, ideologi Nazi ini kan ideologi anti Yahudi. Nah, inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi Holocaust. Jangan sampai ideologi Nazi ini loh yang menjadi inspirasi orang Indonesia, anak muda Indonesia. Saya paham, saya sudah nangkep. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 justru itu di situ gitu loh, yang mencederai Pancasila itu adalah pembukaan Holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak pilih-pilih. Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia, semua orang Cina, orang India, orang Arab, orang Yahudi juga, Pak. Monik ya, malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya. Penjajahan di atas dunia tidak bisa diterima. Kisah sejarah Holocaust tidak ada hubungannya dengan penjajahan. Loh, apa yang ada hubungannya? Ini mencederai. Ini Holocaust itu nggak bisa dipisahkan dari Israel dan Palestina, gitu loh. Kalau umpamanya kita mendukung Holocaust, berarti kita mendukung Israel, itu saja, gitu loh. Dan ketika dukungan itu terjadi kepada Israel, justru itu yang anti Pancasila. Justru itu anti pembukaan UUD 45 gitu loh. Dengan hormat Pak Haikal Hasan,
pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat saja datang ke Museum Anne Frank, Saya korban datang. Holocaust Saya di datang. Amsterdam Saya tahun 1998. Saya datang. Yasser Arafat Jangankan Yasser Arafat saya datang, datang tapi ke di Indonesia Museum nggak bisa Holocaust. begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau keterkaitannya dengan Palestina, loh Yasser Arafat aja datang kok, Loh, kenapa saya- kita jadinya sibuk menolak Museum jelas Holocaust? menolak, jelas mencederai konstitusi. Oke, kalau begitu kita tahan dulu Bapak Haikal dan juga Mbak Moni. Kita akan dengarkan usai jeda bagaimanakah pendapat dari MUI. Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Yakob Baru sudah bergabung di Catatan Terima kasih Pak Demokrasi. Yako.